Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita bertemu lagi pada mata kuliah dasar komputasi. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah PHP ya. Jadi kita lanjutkan tentang pemrograman web sederhana. Setelah kalian sudah belajar HTML, CSS, dan JavaScript, kali ini kita belajar PHP. Nah, capaian pembelajaran yang untuk pertemuan kali ini adalah mahasiswa dapat membuat program scripting ya, server side ya, server side. PHP itu server side ya, yang sederhana pada halaman web dengan menggunakan PHP. Lalu kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami dasar PHP. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan program PHP pada halaman web. Nah, apa sih PHP itu? Nah, PHP adalah bahasa server scripting untuk pembuatan halaman web dinamis dan interaktif. Jadi sebetulnya ya, untuk membuat halaman web dinamis dan interaktif, selain kita kemarin sudah belajar JavaScript ya, JavaScript itu juga fungsinya untuk membuat dinamis ya dan interaktif ya. Nah, setelah kita belajar JavaScript, mungkin kalau di client side yang lain, kalau JavaScript itu kan client side ya. Kalau di client side yang lain itu kan misalnya yang lebih baru adalah jQuery dan lain sebagainya. Nah, kalau PHP ini adalah pada sisi server scripting. Kenapa dikatakan sisi server? Karena dibutuhkan atau pemrosesannya itu dilakukan pada server. Berarti kalau gitu kita bikin codingnya harus di server dong, betul? Ya, jadi nanti di sini kita harus install server. Ya. PHP itu juga banyak digunakan, ya. Sangat banyak digunakan ya, Anda bisa lihat ya, cari halaman web, sering sekali kalian menemukan ekstensi PHP. Selain banyak digunakan, dia juga gratis dan efisien, dan sebagai alternatif kompetitor seperti ASP ya, ASPX misalnya ya. Anda mungkin pernah melihat halaman web dengan ekstensi ASP. Nah, itu artinya dia juga server scripting ya. Selain PHP ada ASP. Selain PHP, ASP ada juga mungkin kalau kalian pernah dengar ya JSP ya, JSP. Nah, tapi itu kan macam-macamnya. Yang kita bahas adalah PHP, dan PHP sekarang sudah sampai versi 7 dan sudah rilis stabil yang terbaru. Nah, syaratannya instalasi ya, software dan software-nya yang khususnya ya. Jadi sebelum kita belajar PHP, kita harus melakukan instalasi web server. Ya, web server atau install PHP-nya. Kalian juga bisa menginstal MySQL ya. Nah, ini sudah terintegrasi dalam XAMPP. Kalian bisa googling aja di Google ya, di browser, searching aja apa itu sih XAMPP. Kalau XAMPP itu adalah aplikasi bundling ya. Bundling itu berarti sudah terintegrasi ya antara Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat ya. Tomcat ini bukan binatang ya, tapi ya nama sebuah aplikasi. Tapi yang kita lihat yang terpenting PHP-nya adalah di bagian Apache-nya. Jadi servernya namanya Apache ya. Server PHP itu Apache. Biasanya yang kita gunakan selain PHP nanti ya, kalau kalian belajar bahasa pemrograman web, umumnya agar lebih interaktif dan lebih bisa kaya lagi ya, Anda menggunakan MySQL. Itu nantinya ya, nantinya menggunakan MySQL. MySQL itu database ya. Nah,
penyimpanan file PHP itu sendiri tidak bisa sembarangan. Kalau kemarin kalian menyimpan file PHP secara sembarangan, file HTML, sorry ya, file HTML kalian letakkan di manapun, tidak masalah. Tapi kalau file PHP itu tidak bisa kalian letakkan sembarangan. Dan kalian tidak bisa meletakkan di file tersebut lalu di double klik. Biasanya kalau HTML kalian double klik aja bisa jalan, gitu ya. Nah, mungkin kita coba demokan sedikit ya. Saya akan demokan. Nah, ini di sini saya akan bikin file PHP. Ya, file PHP itu diawali dengan tanda tanya PHP, ya. Lalu di sini seperti ini ya, ditutup dengan tanda tanya kurung siku tutup. Ini adalah penulisan file PHP seperti ini. Nah, selanjutnya ya ada perintah dalam PHP namanya echo. Itu adalah perintah print. Semacam perintah print, nanti juga ada perintah print. Ini yang saya demokan dulu, nanti akan saya jelaskan lagi ya di materi berikutnya ya. Echo, nah, kita bisa isi dalam tanda petik contoh cetak pada PHP seperti ini ya. Saya kasih titik koma, terus saya save. Ya, saya save, saya letakkan di lokal disk C. Ya, meletakkannya tidak boleh sembarangan, XAMPP. Lalu di sini saya akan bikin satu folder latihan PHP. Lalu saya simpan di sini ya, namanya PHP pertama .php. Jangan lupa ekstensinya .php bukan .html. Saya save seperti ini. Nah, kita coba ya. Kalau kemarin bisa di run ya. Kalau HTML bisa run. Coba kita run di Chrome. Ya, hasilnya seperti ini ternyata ya. Hasilnya kalau Anda lihat seperti ini. Ya. Ternyata seperti ini. Ini karena bukanya pakai run. Ya. Sebetulnya file HTML itu juga bisa kalian open dengan double klik ya. Mungkin saya akan bikin satu file HTML untuk perbandingan. Ya, HTML. Di sini ada /HTML. Lalu di sini ada head /head ya. Lalu di sini ada body. Di sini ada /body. Lalu di sini saya akan coba tuliskan coba ya. Saya save. Saya simpan di sini sama ya. Coba html.html. Ya, di sini saya akan coba run in Chrome. Hasilnya seperti ini. Bisa terlihat ya, hasilnya sama seperti ini. Coba, dan tidak terlihat script PHP-nya. Kalau di sini terlihat script PHP ya. Nah, sekarang saya akan coba double klik langsung ya. Jadi di sini tadi saya simpan di C XAMPP htdocs ya. Oh sorry, tadi nyimpannya harusnya di htdocs. Tadi nama filenya adalah latihan.php. Ini dipindah harus disimpan di htdocs. Sini ya. Nyimpannya seharusnya di sini. Yang benar harusnya nyimpannya di htdocs. Ya. Sekarang saya akan coba open. Di sini kan akan hilang ya, no. Di sini juga saya no. Lalu di sini saya akan open lagi pakai notepad.
ya. Edit Notepad++. Di sini saya akan run pakai Chrome. Hasilnya sama, ya. Hasilnya sama. Seperti ini hasilnya. Ya. Lalu ini juga saya akan open run pakai Chrome. Hasilnya juga sama. Seperti ini ya, tidak ada perbedaan. Terus sekarang saya akan coba double klik. Apa yang terjadi? Nah, ini ternyata tidak bisa ya. Sudah lah. Nah, sekarang saya akan coba open langsung pakai Chrome. Ini juga tidak bisa. Ya. Lalu caranya gimana jalaninnya? Tadi sudah dijelaskan, kalian harus install XAMPP. Saat ini saya sudah menginstal XAMPP, jadi tinggal dijalanin aja. Ya, yang pasti instalasi gampang ya, tinggal next saja. Sekarang saya akan coba start Apache-nya. Ya, sekarang sudah running. Ini kan sudah running, berarti PHP-nya harusnya sudah jalan. Sekarang kita coba reload. Hasilnya sama saja. Kita coba open notepad-nya lagi. Ya, run in Chrome. Hasilnya sama saja. Ternyata tidak bisa seperti itu. Ya. Menjalankan file PHP tidak bisa seperti ini. Ya, ini adalah cara yang salah. Lalu cara yang benar gimana? Kalian bisa buka localhost, tulis saja localhost. Lalu ya, berikan nama folder. Nama foldernya tadi adalah latihan PHP. Ya, nama folder di dalam htdoc. Nama folder di dalam htdoc adalah latihan PHP. Latihan PHP. Nah, ini ya akan muncul seperti ini. Saya akan klik PHP pertama, hasilnya seperti ini. Sekarang akan coba saya view page source. Ya. Saya buka inspeksi ya. Nah, ini ternyata elemennya ya. Kalau Anda lihat di sini ya, hasilnya seperti ini ya. Tidak ada script ya, kosong. Ya, ini abaikan ini ya, abaikan ini. Kalian bisa lihat di bagian sini ini hanya isinya cetak, contoh cetak PHP. Ya, kalau sekarang saya akan inspect elemen di sini. Inspeksi. Hasilnya adalah beda ya. Muncul ekonya. Ya, muncul ekonya. Di sini tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, tampak seperti itu. Ini artinya memang PHP itu tidak bisa dijalankan dari sisi klien. Ini menjalankan dari sisi klien. Kalau ini menjalankan dari sisi server. Berarti komputer kita sudah ada servernya dong. Ya, betul. Ya, jadi sudah ada server pada komputer kita. Ya, karena kita sudah install XAMPP. Oke ya. Jadi perlu dipahami, banyak sekali mahasiswa menulis PHP sudah betul semua, tapi menjalaninya salah. Karena dia tidak pakai localhost. Ya, sekali lagi gunakan localhost / nama folder. Ya, penyimpanannya harus pada ya C XAMPP htdoc ya. Kalau Anda ini tulis di sini ya. Biasanya kalau terinstall itu kalau kalian tidak utak-atik akan terinstall di C ya. C XAMPP htdoc. Ini nama foldernya, kalian bikin sembarang. Itu ya. Nah, kalau mungkin kalian pakai server lain, misalnya WAMP, ya. Di sini kan juga sudah dijelaskan ada WAM, ya WAMP. Kalian bisa masuk ke folder www, ya. Jadi masuk ke folder WAM, folder www, ya. Nah, itu bedanya. Kalau kalian menggunakan Linux ya, kalau kalian di rumah mungkin pakai Linux, ada juga yang namanya LAM. Ya, LAM itu
Linux ya, untuk Linux L-nya Linux, WAM itu W-nya Windows. Kalau X itu bisa untuk Linux, bisa untuk Windows. Itu ya, ini yang sedikit saya berikan tambahan. Oke, next ya, setelah tahu. Nah, ini adalah contoh scripting PHP. Ini saya sudah jelaskan tadi ya, ada echo. Ya, bisa kalian pakai dalam kurung atau tidak ya. Kalau saya lebih suka pakai dalam kurung ya, pakai dalam kurung. Nanti script PHP pertama seperti ini. Saya kira ini tidak ada masalah ya. Nah, next berikutnya di sini ada juga perintah print ya. Kalian juga bisa menggunakan perintah print. Ya. Di sini ada print H2 belajar PHP. Jadi print di sini ya, kita bisa masukkan tag HTML di dalam print. Begitu juga tag HTML di dalam echo. Contoh, di sini tadi kan ada echo ya. Di sini saya akan coba print ya. Saya gunakan H2 ini plus H2 ini ya. Seperti ini juga bisa ya. Nah, di sini kalian bisa tuliskan contoh H2 seperti ini. Kalian bisa reload ya, buka Chrome-nya, kalian reload, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini H2-nya. Ini saya zoom ya. Kenapa kok besar ini saya zoom? Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ya. Kalau ini kalian view page source ya, kalau kalian inspeksi, ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Di bagian body. Ya. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. H2. Jadi akan muncul H2-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa meletakkan tag HTML di dalam perintah print maupun echo. Nah, file PHP ya dapat berisi kode HTML, CSS, JavaScript, dan PHP itu sendiri. Tadi sudah kita buktikan ya, bahwa di dalam file PHP kita juga bisa tuliskan HTML. HTML bisa kita tuliskan di dalam print maupun di luar ya, di luar HTML, di luar PHP ya. Nah, lalu kode PHP sendiri dieksekusi pada server dan hasilnya dikembalikan ke browser sebagai plain HTML. Dan file PHP harus berekstensi PHP. Nah, tadi yang saya maksud ya, mungkin ya penulisannya ya. Jadi file PHP itu bisa kita berikan tag HTML di luar tanda PHP. Misalnya seperti ini. HTML. Di sini ada class HTML. Lalu di sininya akan ada title. Ya, class title. Jangan lupa di sini ada head dulu ya. Lalu di sini ada head juga. Lalu di sini ada body. Di sini ada body. Nah, seperti ini. Jadi di dalam HTML, di dalam file PHP kita bisa letakkan file tag HTML. Misalnya ini contoh title. Hanya seperti ini ya. Saya akan coba reload. Nah, seperti ini. Jadi dia berubah ya. Jadi file PHP itu bisa diisi HTML, ya bisa diisi CSS, ya bisa diisi PHP itu sendiri, ya bisa diisi JavaScript. Ya, nanti kalian bisa combine. Contoh lagi, saya akan tambahkan lagi di sini. Ya, saya akan tambahkan misalnya ada script
bukan script ya, tapi CSS ya, style / style. Nah, seperti ini. Dan tutup. Background. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba reload. Nah, jadi saya juga bisa meletakkan CSS di dalam file PHP. Ya, kalau script ya bisa juga ya. Script misalnya saya akan berikan script di dalam sini ya, di dalam body script script alert reload. Ini contohnya. Jadi di dalam file PHP ya bisa diisi PHP, bisa diisi HTML, bisa diisi JavaScript, bisa diisi CSS. Lengkap ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya. Next, saya akan lanjutkan. Lalu yang berikutnya kemampuan PHP ya. PHP itu dapat menghasilkan konten halaman yang dinamis. Dinamis itu artinya bisa berubah-ubah sesuai dengan data. Makanya tadi dikatakan ya di awal di sini ya ada yang namanya MySQL. Ya, kita bisa membuat sebuah halaman web, satu halaman web bisa menampilkan banyak berita, di mana beritanya itu akan disimpan dalam MySQL. Nah, ini akan nyambung lagi ya. Nah, kita juga bisa membuat sapaan ya, kayak kemarin di dalam scripting JS itu kan juga bisa mendapatkan jam, lalu dengan jam itu bisa mengucapkan selamat pagi, siang, atau malam. Nah, PHP pun juga demikian, kita bisa menggunakan fungsi date pada PHP. Nanti akan ada contohnya. Lalu PHP sendiri, ya dengan PHP kita bisa membuat, membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file di server. Ya, biasanya file TXT, ya, atau file yang lain, misalnya file image, ya file image. Kita bisa hapus ya, misalnya seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa mengumpulkan form ya, mengumpulkan data dari form user, karena ada contohnya. Lalu dapat mengirim dan menerima cookie. Pernah dengar cookie? Ya, cookie itu adalah sebuah variabel di dalam browser ya, yang gunanya untuk menyimpan suatu file, menyimpan satu data kecil ya, namanya aja variabel menyimpan satu data kecil ya, dan dia punya waktu, dia bisa memiliki waktu beberapa lama. Nah, kalau kalian pernah menggunakan fasilitas sign in ya, jadi kalau pernah sign in Yahoo, sign in Gmail, sign in macam-macam lah, berbagai macam web, itu kan ada yang menuliskan stay sign in ya, jadi kalian tetap sign in. Nah, itu biasanya menggunakan cookie. Cookie itu bisa bertahan beberapa lama, mungkin kurang lebih bisa sampai 2 minggu ya, tapi begitu sampai sudah 2 minggu kalian diminta untuk login lagi. Nah, itu contohnya seperti itu ya, ini fungsinya cookie. Lalu dapat menambah, menghapus, mengubah data dalam database. Jadi dia akan bisa terkoneksi dengan database. Ya, mungkin nanti next kalau ada waktu saya akan jelaskan juga koneksi PHP dengan database. Lalu yang berikutnya adalah dapat digunakan untuk mengontrol akses user
ya. Jadi mengontrol akses user diberikan privilege ya, nanti dengan berbagai macam hal ya, dan juga dapat mengenkripsi data. Jadi ada fungsi PHP yang digunakan untuk mengenkripsi. Nah, yang berikutnya adalah variabel ya. Variabel dalam bahasa pemrograman PHP atau PHP scripting itu menggunakan tanda dolar ya, diawali dengan tanda dolar seperti ini ya. PHP itu juga hampir mirip dengan Python, cuman PHP itu scripting nih. Kalau Python itu kan bahasa pemrograman. Nah, PHP itu dapat membedakan variabel secara otomatis ya. Jadi misalnya seperti ini, $x. X ini integer, $y ini float ya. $txt ini adalah hello world, ini adalah string. Ya, jadi ya bisa otomatis tahu, kecuali kalau string memang diupdate dengan tanda petik 2 ya. Lalu untuk echo-nya juga dia tinggal echo $txt seperti ini, echo $x, echo $y. Ini untuk mencetak ya, agar ada enternya echo br seperti ini. Yaitu variabel diawali dengan tanda dolar. Lalu yang berikutnya adalah operator pada string. Ya. Seandainya kalian memiliki 2 string, di sini ada txt1 hello world, txt2 what a next day. Ya, kalian bisa gunakan operator titik ya, tadi jadi tanda titik. Ini fungsinya untuk menghubungkan ya, menghubungkan string. Jadi $txt1 titik, nanti akan terus ada tanda petik 2, berarti di sini ditambahkan spasi titik $txt2 ya. Ini menghubungkan 2 buah variabel plus string ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Di sini kita juga bisa tambahkan beberapa fungsi ya. Kalau Anda lihat di sini ada fungsi strlen. Kalau di Python itu kan ada len ya. Kalau di dalam PHP juga ada strlen. Panjang $txt1 ya, panjang $txt1 ya. Di sini kita juga bisa mencetaknya di dalam tanda petik ya. Jadi bahasa PHP itu cukup bervariasi. Jadi kita bisa letakkan di luar tanda petik 2, kita hubungkan dengan titik, atau di dalam tanda petik 2 ya. Nanti warnanya akan lebih tebal seperti ini. Nah, untuk menghitung jumlah karakter yang ada di dalam txt1, gunakan fungsi strlen. Lalu kata hello world ya, kita bisa cari dengan strpost ya, strpost. Hello world ada di posisi yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dia masuk ke posisi yang ke-6 karena dimulai dari 0 ya. Ini kan sebetulnya word itu kan mulai dari yang ke-7 ya, tapi kan sebetulnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. W itu 6 karena mulai dari 0. Maka di sini kata word ada di posisi yang ke-6. Nah, operator yang lain di dalam PHP adalah aritmatika. Ya, ini hampir sama dengan bahasa pemrograman lain. Tanda plus ya, itu artinya tambah. Nah, tanda min ini artinya kurang. Lalu ada juga tanda bintang, ini artinya perkalian ya. Lalu ini division, tanda garing atau pembagian ya. Lalu di sini ada modulus ya, ini menunjukkan sisa hasil bagi ya, 5 dimodulo 2 sisanya 1 ya, 5 dibagi 2 sisa 1, ini ya modulo. Kalau yang ini ya 15 dibagi 3 hasil 15 bagi 5 hasilnya 3. Kalau 15 bagi 2 dia akan menghasilkan 2,5. Jadi otomatis ya bisa float bisa integer.
Lalu yang berikutnya ada plus-plus, ini artinya increment. Ya, plus-plus. Ya, plus-plus ini sama saja dengan tanda X plus sama dengan 1. Ya, jadi X plus plus ya, kalau kalian belajar bahasa Python di Dashpro, ini sama saja X plus sama dengan 1. Ya, ini X plus plus sama saja dengan X plus sama dengan 1. Kalau yang ini decrement, X min ini sama aja X minus sama dengan 1. Ya, ini decrement. Ya, kurang lebih seperti itu operator aritmatika. Yang berikutnya adalah operator assignment. Assignment itu artinya penugasan. Ada beberapa operator ya, sama aja ya, ini ada sama dengan, plus sama dengan, ya, plus sama dengan itu kan contohnya ini artinya sama dengan ini ya, minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, titik sama dengan, ya. Lalu ada modulo sama dengan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Ini ada contohnya, X sama dengan 10 ya, sama dengan 10, nilai X sama dengan ini, X plus sama dengan 100 ya, nilai X nya 100. Ini contohnya kurang lebih seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah operator komparasi ya, perbandingan. Ini artinya sama dengan ya, jadi operator sama dengan nih, membandingkan sama dengan itu sama dengannya 2 kali, tidak sama dengan tanda seru sama dengan, atau kalian bisa menggunakan kurung siku bolak-balik seperti ini. Seperti ini ya, lebih kecil, lebih besar. Ini juga sama dengan ini. Lalu lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Hasilnya adalah boolean, entah true atau false. Ya. Nah, ada juga sama dengan 3 kali. Ya, sama dengan 3 kali. Ya, ini untuk membandingkan apakah sama persis, exactly. Ya, exactly. Jadi kalau sama dengan 2 kali hanya membandingkan 100 sama 100 itu sama, hasilnya true. Tapi kalau 100 sama dengannya 3 kali, itu hasilnya beda, karena Y ini adalah string, X adalah integer. Karena selain nilai dibandingkan juga tipe datanya. Tapi kalau di sini dibandingkan nilainya saja. Kalau sama dengannya 2 kali. Nah, fungsi vardam ini sama saja untuk mengetahui atau mencetak atau untuk melakukan debugging, mengetahui apa ya namanya ya, tipe data ya, tipe data dari sebuah variabel. Boolean isinya true, boolean isinya false. Ini adalah fungsi vardam. Nah, yang berikutnya ada juga operator logika. Operator logika ini ada AND, ada OR, ada NOT, mungkin ada juga SOR dan lain sebagainya. Tapi yang lebih banyak digunakan AND, OR, dan NOT. Ya, NOT itu tanda seru, ya. OR itu tanda pentung, ya. Ada garis tegak berdiri seperti ini, ada 2, dan AND itu pakai tanda dan 2 kali. Seperti itu. Ini hasilnya juga true or false. Ya, ini contohnya kurang lebih seperti ini. Ya. Lalu yang berikutnya adalah conditional if, ya, conditional if. Ya, contoh if. Di sini ada if, ya, if itu untuk kondisi ya. Jadi ngecek ya, apakah $D sama dengan mon. Nah, mon ini dapat dari mana sih? Dapat dari sini ya, date, fungsi date. Jadi ada yang namanya fungsi date, PHP date. Ini untuk mendapatkan ya, date itu sebetulnya lengkap ya. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun, ada hari, ada jam, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya ambil yang D-nya saja, dia akan menghasilkan 3 huruf.
Ya, 3 karakter dari nama hari. Mon itu mandi, san itu sandi, dan lain sebagainya. Nah, di sini akan ada perbandingan if $D sama dengan mon, Eko hari Senin. Ya, ini kebetulan pas buatnya ini pas hari Senin. Jadi dia akan muncul hari Senin. Ya, ini akan sesuai dengan server, jam yang ada atau waktu yang ada di server. Lalu yang berikutnya adalah if else, ya, if else. Jadi di sini if-nya kalau dilihat ini huruf besar ya, I-nya ya, tapi tidak ada masalah. Kalian bisa pakai huruf kecil, huruf besar perintahnya. Di sini ada $D sama dengan date D, $D sama dengan sun, maka di hari Minggu. Jika tidak, maka bukan hari Minggu. Ya. Sebetulnya kalau Anda lihat di sini ya, perintah if itu boleh Anda taruh kalau kalian lihat PHP, kalian bisa letakkan di sebelahnya. Bisa letakkan di sebelahnya atau diletakkan di bawahnya. Nah, ya, mungkin akan saya demokan juga ya di sini ya. Nah, di sini $D sama dengan date, ya. Ini saya gunakan seperti ini. Di sini saya bisa tuliskan if, ya, $D sama dengan man. Nah, biasanya kalau dalam PHP itu bisa banyak menggunakan kurung kurawal, ya. Banyak menggunakan kurung kurawal. Kalau di Python kan pakai tabulasi. Tapi kalau di PHP kalian bisa menggunakan kurung kurawal seperti ini. Hampir sama dengan JS, ya, script. Kalian bisa tuliskan echo misalnya hari Senin, ya, seperti ini. Nah, jangan lupa kalian bisa berikan titik koma setiap selesai perintahnya, ya. Kalau PHP itu sebetulnya diakhiri dengan titik koma seperti ini, ya. Nah, terus else seperti ini, kalian tutup, ya, kurung kurawal tutup, echo bukan hari Senin. Misalnya seperti ini. Nah, kalau Anda lihat di slide, Pak, kok tidak pakai kurung kurawal buka tutup? Nah, ini memang boleh. Kalau perintahnya cuma satu, boleh tanpa kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Tapi kalau perintahnya ada banyak, misalnya di sini ada echo lagi, ya ini saya copy lah, perintahnya ada banyak seperti ini. Nah, ini wajib menggunakan kurung kurawal buka tutup. Tapi kalau satu line saja, kalian bisa tanpa menggunakan kurung kurawal buka tutup. Ya, ini mungkin akan saya demokan juga. Di sini akan saya reload. Nah, ini akan muncul juga. Nah, seperti ini, hari Senin. Nah, ini kalau kalian ingin munculkan biar ada BR-nya, ya di sini Anda tambahkan BR seperti ini. BR slash seperti ini ya. Biar ada enternya. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, yang berikutnya, ya, saya pelan-pelan aja ya biar kalian paham. Lalu yang berikutnya adalah conditional if, else if, and else. Ya. Di sini kalian bisa tuliskan, ya, ada if $sun $D sama dengan sun, maka hari Minggu. Jika else if $D sama dengan mon, maka hari Senin. Else bukan hari Minggu atau Senin. Ya.
Else if-nya ini juga boleh dikasih spasi ya, dan perintah tulisan if-nya I-nya juga boleh ditulis dengan huruf kecil. Jadi else spasi if, ya boleh seperti itu ya. Next yang berikutnya adalah looping while ya, sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Scripting PHP juga ada fungsi while ya. Kalau while dia pakai kurung kerawal seperti ini ya. Nah ini memang harus pakai kurung kerawal karena di sini ada dua perintah, dua line code. Kalau satu line code tanpa kurung kerawal boleh, tapi kalau ada dua line code harus ada kurung kerawal. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, tadi sempat saya singgung ya, penulisan itu bisa di dalam ini dan bisa di luar digabungkan. Nah, ini akan saya coba demokan. Ya, saya akan coba demokan. Misalnya di sini ada $i sama dengan 1, koma, lalu di sini ada while. Ya, while $i kecil dari 5 ya. Di sini ada, kalian pakai kurung kerawal aja ya. Lalu di sini kalian tutup itu bilangan ke $i seperti ini ya. Bisa dibikin seperti ini atau kalian juga bisa pisah I plus ya. Ini mungkin saya kasih lebih besar sama lebih kecil sama dengan koma seperti ini ya. Saya akan coba demokan. Ini hasilnya ada error ya. Saya reset aja ya, error di line 28. Nah ini errornya adalah ini, kurang tanda dolar. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Bilangan ke-1, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima. Ya, ini jangan lupa dikasih BR. Ini. Nah, Anda juga bisa memisahkan seperti ini ya. Ini. Lalu kalian kasih titik seperti ini. Ini hasilnya sama. Nah, ini variasi aja. Ya. Bilangan ke-1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Sama. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti ada banyak sekali variasi kapan kalian bisa memasukkan dalam tanda petik, kapan enggak ya. Nanti kalian akan menemukan pada beberapa kasus di mana kalian memang harus mengeluarkan menyambung menggunakan titik seperti ini. Oke ya. Nah, yang berikutnya saya masuk ke looping do while. Jadi selain while ada juga do while. Do while itu melakukan dulu baru ngecek. Kalau while, sebelum masuk while dia akan dicek dulu. Kalau do, di sini akan dilakukan looping dulu. Dia masuk di looping dulu, lalu baru dicek. Ya, dilakukan dulu baru dicek. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, next yang berikutnya ada for each. For each itu seperti di Python for in ya. Nah, ini for each di sini $x sama dengan array. Nah, ini ya sedikit mungkin yang ini juga sudah saya bahas sedikit banyak di mata kuliah Das Pro saya ya. Jika di dalam Python itu menggunakan list ya, di dalam bahasa pemrograman lain itu lebih banyak menggunakan array. Bedanya apa array sama list? Kalau array itu statis ya, isinya 3 ya 3 ini, mangga, jeruk, apel. Kalau list itu bisa kamu lakukan append, bisa lakukan pop, bisa lakukan del, dia bisa lebih dinamis
Ya, array itu statis. Dan kalau sudah isinya string, ya string semua. Ya, di sini for each $x as value. Jadi x-nya di s-kan value, nanti dia akan memunculkan mangga, jeruk, apel. Tuh ya, ini sedikit pembahasan tentang looping for each. Lalu juga ada form. Ya, kalau form yang di sini kalau Anda lihat ini memang seluruhnya itu ini HTML ya. Kalau ini masih HTML semua, tapi dia ketika action ya, actionnya pada file process.php, metodenya post ya. Di sini ada metode post ya. Metode post nanti akan kita bahas. Nah, yang akan digunakan menjadi variabel itu adalah name, f nama dan f umur. Kita lihat ya di sini ya, ada penjelasan tentang get dan post. Nah, metode yang ada di sini itu ada bisa dua macam ya. Yang sering digunakan adalah post dan yang satunya adalah get. Ya, dan itu akan menghasilkan post dan get akan menghasilkan array. Di sini akan menghasilkan K1, K2 ya. Value-nya apa? Di mana K adalah nama dari form ya, dari form control, dan value adalah nilai yang diisikan oleh user. Get dan post ini adalah variabel super global atau yang kalau Anda mungkin ngomong super global, global aja ya. Mungkin perlu dipahami global. Global itu bisa diakses oleh fungsi, diakses oleh kelas, diakses oleh file, atau dengan kata lain tidak melihat scope. Scope itu adalah batasan. Nah, jadi $get dan $post itu bisa diakses oleh siapapun ya dalam file tersebut, dalam laman tersebut ya. Nah, di sini ada contoh. Kalau tadi ada $post, mungkin di sini ada penjelasan tentang $get dulu ya. Get itu adalah variabel array yang dilewatkan pada script pada saat ini lewat URL. Jadi kalau Anda lihat nanti URL-nya itu tambah panjang. Ya. Kalau kalian pernah buka Google, kalian pernah buka YouTube dan lain sebagainya, lihat saat kalian melakukan searching, itu yang terjadi apa? URL-nya jadi panjang. Nah, itulah penggunaan $get. Ya, jadi di sini informasi yang dikirim menggunakan metode get akan terlihat oleh user pada URL address. Contoh di sini ya, get digunakan untuk mengirim data yang tidak sensitif dan tidak rahasia. Di sini contohnya ada test get ya, ada file latih 14 di sini ya, ada ahref atau link, tulisannya test get, di mana di sini akan ada proses get.php tanda tanya. Nah, ketika ada tanda tanya, nama ini adalah $get. Sama dengan Agus adalah value-nya. Dan ya, prodi ini adalah $get juga. Ya. Jadi ini ya $get prodi, $get nama. Masuk ke sini. Jadi proses get akan mendapatkan nilai ini. Nama sama dengan $get nama, prodi ya sama dengan $get prodi, seperti ini ya, $get nama dan $get prodi. Nanti kita bisa cetak hasilnya adalah kurang lebih nama Agus prodi TIS 1. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika mau pindah halaman kita bisa menggunakan $get atau $post ketika pindah halaman ya. Karena tadi dikatakan seperti ini, get dan post adalah variabel super global yang dapat diakses dalam fungsi, kelas, dan file. Jadi beda file dalam satu halaman web itu bisa diakses. Nah, kalau post itu adalah variabel array yang dilewatkan dengan metode post. Jadi di sini ya, metode post.
Lalu informasi yang dikirim menggunakan pos biasanya tidak terlihat oleh user, tidak ditaruh pada address URL, dan pos bisa digunakan untuk mengirim data yang bersifat sensitif. Contohnya apa? Contohnya adalah password. Password itu harus pakai $post. Jangan sampai Anda menggunakan $get untuk password. Di sini ada form, method, post, action, ya. Ini action isinya tanda tanya, ya. Ini bisa kalian tambahkan PHP sama dengan $server PHP self. Nah, ini artinya apa? Atau PHP self ke dirinya sendiri. Ya, ke dirinya sendiri. Lalu di sini ada fungsi if iset. If iset itu untuk mengecek apakah $post nama itu ada atau tidak. Iset berarti is itu apakah terset itu apakah ada $post nama. Jika ada $post nama, maka $nama sama dengan $post nama dan email sama dengan $post email. Lalu di sini echo $nama, echo nama sama dengan $nama, email $email. Ya. Nanti ketika ini disubmit, dia akan menghasilkan mencetak di bawah sini nama dan email. Nah, ini di sini kalian tentunya sudah membuat laman web kemarin ya yang CSS. Ya, kalian bisa gunakan, kalian bisa tambahi ya. Nanti kalian bisa bikin buku tamunya. Ya, buku tamunya pakai nama, email, provinsi, ya, lalu pesan, lalu di sini ada tombol submit, ya. Ini kurang lebih kodenya seperti ini. Nanti kalian bisa coba copy, ya. Di sini ada method post, action, $server PHP self. Nanti di dalam sini akan menampilkan ya daftar tamu, tabel. Nah, di dalam sini juga akan mencetak tabel ID tamu dan TR, TH, TR, TD dan lain sebagainya. Itu ya. Nanti silakan kalian bisa coba untuk latihannya. Ya, nanti kalau misalnya kesulitan menggabungkan dengan CSS, ya nanti tidak usah menggunakan CSS dulu. Nanti kalian bisa bikin untuk ininya dulu aja. Ya, bisa dibikin untuk HTML dan PHP-nya dulu aja. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini sebagai rangkuman sebelum penutup, dengan menggunakan PHP kita dapat menghasilkan konten halaman dinamis, mengumpulkan data dari form user. Itu ya. Nah, nanti jika masih ada yang belum paham bisa ditanyakan pada Google Meet ya, pertemuan di Google Meet, dan sumber pustakanya ada pada W3 School ya. Jika kalian ingin belajar lebih dalam lagi bisa baca-baca juga di W3 School. Mungkin cukup sekian. Terima kasih dan selamat belajar.